Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Rista, berasal dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai modernitas. Yang pertama adalah substansi modernitas. 1. Pengertian. Modernitas berasal dari kata modo yang berarti cara, dan ernus yang berarti periode waktu masa kini. Modernitas adalah perubahan-perubahan masyarakat yang bergerak dari masyarakat pra-modern atau tradisional menuju masyarakat yang modern. 2. Ciri, syarat, dan mental manusia modern. 1. Ciri manusia modern meliputi 1. Sikap menerima hal baru. 2. Berani mengemukakan pendapat. 3. Menghargai waktu dan berorientasi ke masa depan. 4. Memiliki perencanaan. 5. Percaya diri. 6. Perhitungan. 7. Menghargai harkat dan martabat orang lain. 8. Percaya akan iptek. 9. Imbalan harus sesuai dengan prestasi. 2. Syarat modern meliputi 1. Cara berpikir ilmiah yang telah tertanam. 2. Sistem administrasi negara yang baik. 3. Sistem pengumpulan data yang baik dan terpusat. 4. Iklim yang kondusif dan terutama media. 5. Tingkat organisasi dan kedisiplinan yang tinggi. 6. Desentralisasi wewenang. 3. Sikap mental modern, yaitu kebudayaan yang ada pada masyarakat dapat menjadi penghambat maupun pendorong adanya modernisasi. 3. Gejala modernisasi, yaitu 1. Di bidang budaya, ditandai dengan makin terdesaknya kebudayaan tradisional oleh kebudayaan asing. 2. Bidang politik, ditandai dengan semakin banyaknya negara yang terlepas dari penjajahan. 3. Bidang ekonomi, ditandai dengan semakin kompleksnya kebutuhan hidup masyarakat. 4. Di bidang sosial, ditandai dengan semakin banyaknya kelompok baru. 4. Contoh modernisasi. 1. Bidang komunikasi. Dengan adanya modernisasi, maka komunikasi antar individu dapat berjalan dengan cepat, sehingga tidak ada lagi penghalang dalam melakukan komunikasi jarak jauh. Selanjutnya, dengan adanya teknologi, kita juga dapat mengakses informasi-informasi dari belahan dunia manapun. 2. Di bidang pekerjaan. Dengan adanya modernisasi, maka timbul dan lahirlah berbagai macam mesin yang dapat membantu pekerjaan manusia, sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. 3. Di bidang pendidikan. Dengan adanya modernisasi, kita juga dapat membaca buku dalam bentuk elektronik, sehingga dapat dibawa kemana-mana dan kapan saja. 5. Persamaan dan perbedaan dari modernisasi, westernisasi, dan sekularisasi. 1. Persamaan meliputi 1. Mempunyai kepentingan soal duniawi. 2. Berasal dari barat. 3. Merupakan hasil perbandingan dari berbagai aspek kehidupan manusia yang dirasionalkan. 4. Merupakan proses perubahan. 2. Perbedaan. Pertama adalah modernisasi meliputi 1. Mutlak ada dan diperlukan oleh setiap negara. 2. Tidak mempersoalkan nilai-nilai keagamaan. 3. Proses perkembangannya lebih bersifat umum. Kedua, westernisasi meliputi 1. Mutlak kebaratan. 2. Tidak mempertentangkan kebudayaan barat dan lokal. 3. Bentuk barat merupakan sebagai salah satu kemungkinan satu-satunya. 3. Sekularisasi. 1. Berorientasi pada dunia. 2. Tidak terikat pada nilai keagamaan dan bersifat ilmiah. 3. Proses pengembangannya terjadi pada bidang keagamaan. Selanjutnya adalah dampak positif dan negatif modernitas terhadap perubahan sosial. Pertama, dampak positif meliputi 1. Memperkuat integrasi dalam masyarakat. 2. Meningkatkan kemajuan pada ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. 3. Kemajuan di berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya. 4. Meningkatkan kesadaran politik dan demokrasi. 2. Dampak negatif meliputi 1. Kesenjangan sosial dan ekonomi. 2. Pencemaran lingkungan alam. 3. Kriminalitas. 4. Kenakalan remaja. 5. Lahirnya sikap individualistik. Selanjutnya adalah tantangan modernitas di bidang administrasi publik. 1. Peran negara semakin besar. Negara mulai melakukan fungsi baru, yaitu mengatur dan mengkoordinasi produksi, kekayaan distribusi,
melindungi kedaulatan ekonomi, serta merangsang pengembangan pasar luar negeri. 2. Mengembangkan pemerintahan berdasarkan hukum yang mengikat pemerintahan dan warga negara. 3. Berkembangnya penggolongan warga negara. 4. Berkembangnya organisasi birokrasi rasional. Selanjutnya adalah contoh modernitas di bidang administrasi publik, yaitu EKTP. EKTP atau KTPL adalah kartu tanda penduduk yang dibuat secara elektronik, yang mana baik dari segi fisik dan penggunaannya dilakukan secara komputerisasi. EKTP diluncurkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang dimulai sejak tahun 2009. Fungsi dari EKTP meliputi 1. Sebagai tanda jati diri, 2. Berlaku nasional, sehingga tidak diperlukan lagi pembuatan KTP lokal apabila melakukan pengurusan izin, pembukaan tabungan di bank, dan lain sebagainya. 4. Terciptanya keakuratan data, sehingga membantu program pembangunan. Selanjutnya adalah proses pembuatan EKTP. Yang pertama adalah sudah berusia 17 tahun, 2. Membawa kartu keluarga, 3. Mendatangi kelurahan atau kecamatan atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdekat, 4. Mengambil nomor antrian, 5. Mendatangi loket verifikasi data dan menunggu antrian, 6. Mengambil sidik jari, memindai retina mata, mengambil foto pribadi, tanda tangan, dan alat perekam. Yang ketujuh adalah petugas akan memberikan surat yang telah dicap dan tanda untuk pengambilan EKTP. Yang kedelapan, menunggu proses pembuatan EKTP selama 2 minggu. Selanjutnya adalah keunggulan EKTP. 1. Digunakan sebagai jati diri tunggal. 2. Tidak dapat digandakan. 3. Tidak dapat dipalsukan. 4. Dapat digunakan sebagai kartu suara dalam pemilu dan pilkada atau e-voting. Demikianlah pemaparan saya mengenai modernitas. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.